Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Apa kabar sahabat Ruang Belajar? Semoga sehat selalu. Rasulullah adalah uswah, teladan terbaik untuk kita semua. Setiap perilaku beliau adalah sunnah yang di dalamnya pasti terkandung hikmah. Salah satu contohnya adalah bagaimana Rasulullah makan. Para peneliti telah menemukan hikmah dan fakta ilmiah terkait dengan cara makan yang diterapkan oleh Rasulullah. Tahukah sahabat Ruang Belajar, tanpa harus mengurangi porsi makan kita, dengan meniru cara makan Rasulullah, seseorang dapat menurunkan berat badan dengan lebih mudah. Ada berbagai fakta ilmiah menarik lainnya yang telah berhasil dikonfirmasi oleh para peneliti terkait dengan cara makan Rasulullah. Apa saja hal-hal tersebut? Simak terus video ini sampai selesai ya, karena kami, Ruang Belajar, telah menyajikan secara spesial untuk Anda semua. Makan dengan menggunakan tangan, bukan menggunakan sendok. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah makan dengan menggunakan tangan, bukan menggunakan sendok. Lebih spesifik lagi, beliau makan dengan menggunakan tangan kanan. Sebelum makan, beliau terbiasa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang sangat menarik, para peneliti telah menemukan fakta bahwa makan dengan menggunakan tangan jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan menggunakan sendok. Umnia Shahid menjelaskan sebuah hasil riset yang dipublikasikan di The Journal of Clinical Nutrition bahwa makan dengan menggunakan tangan dapat mengurangi resiko terkena diabetes. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketika seseorang makan dengan menggunakan tangan, ada bakteri yang menempel di tangan yang kemudian ikut tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Bakteri tersebut adalah bakteri baik yang memberi manfaat besar untuk kesehatan pencernaan kita. Fakta ilmiah yang lebih menarik diungkapkan oleh Sarika Rana. Orang yang makan dengan menggunakan tangan memiliki tekanan darah yang lebih stabil. Tidak makan dan minum sambil berdiri. Anjuran Rasulullah yang menyarankan kita untuk tidak makan atau minum sambil berdiri tersebutkan pada Sahih Muslim pada kitab minuman pada bab makruhnya minum sambil berdiri. Sebuah riset yang dipimpin oleh Naoko Hirota, seorang peneliti dari Jepang, menunjukkan bahwa proses pencernaan yang berlangsung pada seseorang yang makan sambil duduk lebih lama 22 menit jika dibandingkan dengan mereka yang makan sambil berdiri. Proses pencernaan yang lebih lama yang berlangsung pada saluran pencernaan memberikan kesempatan kepada makanan untuk dikelola dan diserap dengan baik oleh tubuh. Sementara jika makanan dicerna terlalu cepat, membuat makanan tersebut tidak dapat diserap dengan baik dan justru menjadi endapan yang tidak bermanfaat bagi saluran pencernaan. Kondisi tersebut memicu naiknya gas pada usus sehingga menyebabkan kembung pada perut kita. Hasil riset lain yang ditemukan oleh Alina Peter menyebutkan bahwa orang yang makan dengan cepat atau orang yang berjalan-jalan beberapa saat setelah makan memicu pencernaan bekerja 30% lebih cepat. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan besar karbohidrat tidak dapat terserap dengan baik. Yang paling buruk, kondisi ini memicu naiknya gas dan rasa kembung pada perut kita. Lebih lanjut, Alina Peter menyatakan, mereka yang makan sambil berdiri punya potensi kegemukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang makan sambil duduk. Kondisi ini disebabkan karena mereka yang makan sambil berdiri punya potensi mengkonsumsi lebih banyak makanan. Di sisi lain, proses pencernaan yang terlalu cepat membuat karbohidrat tidak dapat diserap dengan baik oleh saluran pencernaan. Dari uraian tersebut, semakin jelas bahwa mereka yang makan sambil duduk terbukti lebih sehat jika dibandingkan dengan mereka yang makan sambil berdiri. Ini semakin mengkonfirmasi tentang kebenaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika makan. Mengunyah makanan dengan lebih lama dan lebih halus. Fakta menarik disampaikan oleh para peneliti terkait dengan cara kita mengunyah makanan. Para peneliti menemukan bahwa orang yang mengunyah makanan terlalu cepat punya potensi mengkonsumsi makanan yang lebih banyak, sehingga mereka yang mengunyah makanan terlalu cepat dapat berpotensi kegemukan.
Para peneliti menganjurkan buat mereka yang ingin diet tidak perlu merubah porsi makan, tapi cukup rubahlah bagaimana cara mereka mengunyah makanan. Fakta menarik diungkap oleh riset yang dilakukan oleh Erika Sirino bahwa orang-orang yang mengunyah makanan secara lebih cepat memiliki berat badan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang mengunyah makanan secara lebih lambat. Fakta ilmiah lain diungkap oleh tim peneliti dari University of Otago, Dunedin, New Zealand bahwa mereka yang makan lebih cepat memiliki kemungkinan 115% lebih gemuk jika dibandingkan dengan mereka yang mengunyah makanan secara lebih perlahan. Sebuah riset yang dilakukan oleh tim peneliti dari Jepang dari Kyushu University Graduate School of Medical Science menemukan bahwa mereka yang mengunyah makanan secara lebih perlahan memiliki potensi menurunkan berat badan sampai 42% lebih tinggi. Riset ini melibatkan sebanyak 59.717 orang. Riset ini dilakukan pada penderita diabetes tipe 2 di Jepang pada tahun 2008 dan 2013. Selain bermanfaat pada proses penurunan berat badan, mengunyah makanan yang lebih lama memberi manfaat yang besar bagi proses penyerapan nutrisi yang ada pada makanan tersebut. Tubuh kita punya kesempatan menyerap nutrisi makanan dengan lebih baik. Franziska Spitzler menyatakan bahwa ada 5 manfaat besar yang dapat kita peroleh ketika kita mengunyah makanan dengan lebih lama. Yang pertama, meningkatkan kenikmatan makanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pencernaan. Yang ketiga, membantu Anda menyerap nutrisi dengan lebih baik. Yang keempat, membuat Anda merasa lebih tenang dan lebih nyaman. Dan yang terpenting, dapat mengurangi tingkat stres kita. Itulah beberapa hikmah di balik sunnah tentang bagaimana cara Rasulullah makan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran berharga darinya dan kita senantiasa mampu meneladani dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.